Ayahku adalah dewa perang. Bab 269. Ada juga banyak anggota staf di sekitar, semuanya tertawa. Xiao Mei, cepat dan lihat. Mungkin kamu benar-benar memberitahu Tuan Muda Namong bahwa ada 5 miliar. 5 miliar? Bagaimana mungkin? Anak ini hanya mengalami gangguan mental. Jika Tuan Muda tidak mau bermain bersamanya, usir dia keluar secepat mungkin. Jika kamu menyinggung Tuan Muda Namong, tamatlah dia. Seorang pria malang yang datang entah dari mana berani menantang tuan muda dari keluarga kaya raya, dan dia belum pernah dicambuk. Tepat pada saat ini, si cantik yang dingin dan sombong bernama Xiao Mei tiba-tiba gemetar, dan wajahnya menjadi pucat. Dia segera mengeluarkan kartu itu dan menggeseknya lagi. Tubuhnya gemetar lagi. Wajahnya menjadi pucat lagi. Tarik keluar kartunya lagi dan geser lagi. Masih gemetar, bahkan lebih putih. Dia bergumam, apakah mesin ini rusak? Orang-orang di sekitar terkejut dan bertanya kepadanya apa yang sedang terjadi. Namun Xiao Mei seperti seorang operator di jalur perakitan, terus-menerus mengulangi tindakan yang sama. Memasukkan kartu, menggeseknya, menariknya keluar, dan melakukannya lagi. Matanya perlahan melebar hingga bisa memasukkan sebutir telur ke dalamnya. Mulutnya perlahan terbuka cukup lebar untuk menampung sebutir telur burung unta. Pada saat ini, Tuan Kei bergegas masuk dan bergumam, "Oh, sungguh. Saya lupa mengambil buku catatan saya. Apakah saya semakin tua dan semakin bingung?" Kemudian dia melihat semua orang di sekitar Xiao Mei. Memandangnya dengan heran, dan mau tidak mau mendekat. Dia tersenyum dan bertanya, "Xiao Mei, bukankah kamu benar-benar mendapat 5 miliar dari kartu sutra gantung kecil ini?" Xiao Mei menggelengkan kepalanya, "Tidak, bukan 5 miliar, ucapnya. Sambil berkata, wajahnya masih terlihat kusam. Semua orang di sekitar tertawa terbahak-bahak. Hahaha, melihat ekspresi Xiao Mei, saya pikir saya benar-benar mendapat 5 miliar. Xiao Mei, apakah kamu sengaja bercanda dengan kami? Ini sangat realistis. Xiao Mei bisa pergi ke Hengdian untuk syuting film. Tuan Kai sedikit tidak puas, Chen Xiao Mei, ada yang salah dengan otakmu, kan? Apakah kamu dimakan oleh zombie? Sebenarnya tidak ada 5 miliar, apakah kamu begitu terkejut? Akhirnya, Chen Xiaoman sadar. Kemudian, dia tidak bisa mengendalikan dirinya dan berteriak keras, "Tidak. Bukan 5 miliar. Ini 50 miliar. 50 miliar. Semua orang terkejut. Tuan Kei tidak bisa menahan diri untuk tidak memarahi dengan marah, "Ada yang salah dengan otakmu. Berapa 50 miliar itu? Tahukah kamu apa ini? Hampir setengah dari kekayaan salah satu dari 3 keluarga kaya. Apa omong kosong?" Xiao Mei dia berteriak dengan panik, "Tuan Kei, jangan percaya padaku, datang dan lihat. Saya menggesek 3 pos, hampir 20 kali, dan saya pikir saya salah, mesinnya rusak." Petik 2. Beneran 50 miliar. Teriaknya hampir menangis. Saya telah melihat kartu dengan banyak uang, tetapi saya belum pernah melihat kartu dengan uang sebanyak itu. Semua kartu yang dia lihat disatukan tidak memiliki kartu sebanyak ini. Bahkan Guan Qianjun sedikit linglung ketika mendengar ini, dan kemudian dia tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. "Brengsek. Qi Kunlun. Izinkan Anda memberi saya 5 miliar. Beri saya 50 miliar. Saya tidak ingin menjadi orang terkenal." Tuan Kei berkata dengan marah, kentut. "Chen Xiao Mei, apakah ada yang salah dengan matamu, atau apakah otakmu benar-benar tersambar petir sekaligus? 50 miliar. Tuan Muda Namong bahkan tidak mampu membeli uang ini." Xiao Mei berdiri dan berkata dengan polos, "Tuan Kai, lihatlah." Tuan Kai segera datang, mengambil kartu itu, dan mengambil mesin pos. Setelah operasi sederhana, dia segera mengeluarkan kartu itu dan memasukkannya kembali. Dia terus mengulangi gerakan ini bolak-balik. Sama seperti Chen Xiao Mei sebelumnya. Lalu dia mengambil mesin pos yang lain. Wajahnya menjadi semakin terkejut. Ini menjadi semakin luar biasa. Tubuh bagian atas yang tadinya lurus dan lurus semakin mengecil. Sebelumnya, yang lain berkata, "Haha, Chen Xiao Mei pasti terpesona, mungkin karena jumlah uang yang dia lihat hari ini terlalu banyak. Dia pasti lelah." Tuan Kei benar-benar terkejut, tetapi ketika saya melihatnya, ternyata ada banyak sekali angka nolnya. Hahaha. Sekarang, ada apa dengan Tuan Kei? Mengapa dia bertingkah bodoh seperti Xiao Mei sebelumnya? Saya tidak melihat sesuatu yang benar tentang Tuan Kei. Apa yang terjadi? Tuan Kei tiba-tiba menjadi bodoh juga.
Ekspresinya seperti melihat alien. Kemudian, semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerumuni. Melihat sekeliling Tuan Kai. Tiba-tiba, gelombang seru, gelombang demi gelombang. Sial. Aku tidak mungkin salah, angka nolnya banyak sekali. Ada angka 5 di depan dan angka 0 di belakang begitu banyak sehingga aku bahkan tidak bisa menghitungnya. Karakter Cina dalam huruf kapital. 50 miliar. 50 miliar. Benar-benar 50 miliar. Serangkaian teriakan yang mengejutkan hampir meledakkan seluruh departemen penjualan. 50 miliar. Apa konsep ini? Jumlah uang ini, meski tidak sebanyak aset 3 keluarga kaya, namun cukup untuk membunuh 5 keluarga kaya. Bunuh 7 keluarga besar secara instan. Yang paling penting adalah, orang ini dengan santai mengeluarkan 50 miliar. Jadi, berapa total kekayaan bersihnya? Guan Qianjun telah menerima nasibnya, menghela nafas, dan berkata dengan tidak sabar, anggap saja sebagai 5 miliar, jangan berteriak, bersikaplah seolah-olah kamu belum melihat uangnya, apakah kamu menyebalkan? Semuanya, ini. Saya pikir Anda terus mengatakan ada 5 miliar, tetapi kenyataannya Anda mungkin tidak dapat menghasilkan 50.000 yuan, tetapi hasilnya. Tapi dia mengeluarkan 50 miliar. 10 kali 5 miliar. Sekalipun saya telah melihat uang, saya belum pernah melihat uang sebanyak itu. Orang terkaya di dunia jarang memiliki 50 miliar di rekening pribadinya, bukan? Tuan Kai tiba-tiba mengangkat kepalanya dan memandangnya seolah dia adalah hantu. Siapa? Kamu. Siapa? Bagaimana kamu bisa punya begitu banyak? Begitu banyak uang. Dari, kamu, menjadi, kamu, dari, siapa, menjadi, siapa, sikap dia juga menjadi sangat rendah hati. Bahkan lebih rendah hati dibandingkan dengan Nangong Tianhao. Seorang master dengan begitu banyak uang lebih berkuasa daripada Tuan Muda Nangong. Guan Qianjun berkata dengan malas, lelang telah dimulai. Verifikasi kualifikasi saya secepatnya. Saya pergi. Petik 2. Oke. Tuan Kai dengan cepat mendorong Chen Xiaomei menjauh dan menanganinya sendiri untuk Guan Qianjun. Saat melakukan ini, dia terus tersenyum padanya. Penampilan penuh hormat dan menjilat itu seperti anak anjing, jika diberi ekor akan mengibas seperti kincir angin. Chen Xiaomei memikirkan sesuatu dan dengan cepat berjalan ke arah Guan Qianjun, menggoyangkan tubuhnya yang montok dan seksi, dan berkata dengan genit, Tuan Guan, janji yang saya buat akan dipenuhi. Namun, dengan begitu banyak orang, saya minta maaf. Petik 2. Bagaimana kalau kita berbagi kamar malam ini, dan aku akan telanjang agar kamu bisa melihatnya, dan kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Jika kamu sedang terburu-buru, aku bisa. Aku bisa menemukan yang kecil kamar di sini dulu, dan buka pakaianku. Turun dan biarkan kamu mengaguminya dulu. Guan Qianjun mengangkat alisnya, apakah kamu memenuhi syarat untuk melepas pakaianmu dan menunjukkannya padaku? Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan menarik Qian jauh. Qian menatap Xiaomei, tidak tahu malu. Tuan Kai segera mengikuti, Tuan Guan, saya akan mengantarmu ke sana. Tuan Guan, Anda adalah bos super. Dibandingkan dengan Anda, Tuan Nangong, saya sangat lemah. Ya ampun, aku benar-benar tidak menyangka kamu punya uang sebanyak itu. Kamu sangat rendah hati. Kamu bilang 5 miliar, itu lebih dari 50 miliar. Guan Qianjun, Di belakang. Chen Xiaomei sangat marah hingga dia hampir menitikkan air mata. Bab 270. Di aula lelang. Ada 4 posisi di sini. Yang paling pinggiran adalah mereka yang membayar deposit sebesar 20 juta, yang hanya cukup untuk menawar Taman Xuan Huang. Masuk ke dalam, semakin sentral lokasinya, semakin mewah jadinya. Taman Langit dan Bumi, Taman Hong Huang, dan Taman Alam Semesta. Di tengahnya terdapat sofa single berbentuk lingkaran ganda yang sangat nyaman untuk diduduki, dan berbagai macam wine berkualitas juga ditawarkan. Nangong Tianhao dan beberapa orang super kaya sedang duduk di sana. Tuan Kai awalnya ingin memikat Guan Qianjun ke posisi inti, tapi ditolak. Dia berkata dengan tenang, Tuan Kai, saya suka bersikap rendah hati. Kemudian, dia mengambil Qian dan berjalan langsung menuju Shen Feixue. Tuan Kai menghela nafas dengan tulus dan mendesah dengan suara rendah, ini adalah orang kaya sejati. Orang asli tidak menunjukkan penampilannya. Sebagai perbandingan, Tuan Nangong benar-benar tertinggal jauh. Hanya 5 miliar, tetapi dia sangat mencolok. Tanpa sadar, dia tidak lagi menganggap serius 5 miliar. Ya, setelah melihat dunia yang luas, bagaimana saya masih bisa merindukan taman?
Meskipun tidak satupun dari mereka adalah miliknya. Dia telah mengambil buku catatannya dan bergegas ke panggung untuk memperkenalkan proyek paling canggih dari Yunhai Tiansu. Namong Tianhao menghentikannya di tengah jalan dan bertanya sambil tersenyum, "Xiao Kai, berapa banyak uang yang dimiliki si idiot itu di kartunya?" "Apakah 50.000? Tuan Kai mengerutkan kening. "Apa? Kamu hanya punya 5 miliar di kartumu, dan kamu benar-benar memanggilku Xiao Kai?" Tuan Guan mempunyai 50 miliar, namun dia dengan sopan memanggilku Tuan Kai. Namun, masalah ini memang menjadi masalah. Tuan Kai tidak tahu harus menjawab apa. Jika dia mengatakan yang sebenarnya, bukankah dia akan menamparkan wajah Tuan Muda Namong dengan keras? Dia tidak sanggup menamparkan wajah ini. 50 miliar. Segera bunuh 5 miliar milik Namong Tianhao. Dia hanya bisa berkata dengan samar, "Oh, Tuan Namong, saya baru saja akan mengambil buku catatan saya dan lupa memperhatikan, tapi itu seharusnya tidak mungkin memiliki uang sebanyak itu, haha." Dia hanya bisa berpura-pura bingung. Namong Tianhao tertawa, "Tentu saja tidak mungkin bagi orang miskin untuk bertarung dengan saya jika dia memiliki begitu banyak uang. Dia memiliki 50.000 yuan di kartunya. Saya akan menjadi banteng dan kuda untuknya selama sisa hidup saya. Aku sudah menelepon. 2 pengawal sedang menunggu di luar. Ketika dia keluar, mereka akan memukulnya dengan baik. Jika dia menyinggung perasaanku, Namong Tianhao, dia akan menjalani kehidupan yang menyedihkan jika dia tidak memiliki kehidupan itu." "Apakah dia sudah pergi? Xiao Kai, bagaimana denganmu? Apakah kamu berjalan dalam tidur?" Ketika Namong Tianhao menyelesaikan kata-kata pertamanya, Tuan Kai tidak bisa menahan diri untuk tidak menghitung di kepalanya. 50.000 yuan berarti Guan akan menjadi budak seumur hidupnya, lalu bagaimana dengan 50 miliar? Berapa banyak masa hidup yang diperlukan? Sangat mengerikan. Setelah Namong Tianhao memarahinya, dia kembali ke akal sehatnya dan buru-buru berkata sambil tersenyum, "Haha. Itu. Saya tidak begitu yakin, saya kira saya pergi, saya kira saya belum pergi, oke. Tuan muda, saya akan naik ke panggung dulu." Dia segera menyelinap ke atas panggung. Tuan muda Namong mendengus, kenapa Xiao Kai ini tiba-tiba jadi aneh. Di sebelahnya, seorang lelaki tua berusia 80-an tetapi masih sangat energi bertanya, "Xiao Hao, apa yang terjadi?" Lelaki tua ini agung, mengenakan kacamata hitam coklat muda, dengan sepasang mata yang membuat orang sedikit gemetar. Namong Tianhao memandangnya dan dengan cepat menundukkan kepalanya. Tidak peduli seberapa mendominasi dia tidak akan berani sombong. "Tuan Tang, ada pecundang yang lucu." Dia menceritakan kisah itu dalam beberapa kata sambil tertawa ketika berbicara. Tuan Tang juga tertawa terbahak-bahak, apakah benar ada manusia sebodoh itu? "Haha." Namong Tianhao mengangguk, "Anda masih ingin merampok Hao Tianzuang dari saya dengan tekad seperti itu konyol. Uang yang dia hasilkan secara keseluruhan hidup bahkan bukan sepotong Tianzuang. Tidak bisakah kamu membeli ubin dinding? Tianzuang, saya pasti memenangkannya." Tiba-tiba, dia memikirkan sesuatu dan mengungkapkan senyuman masam, "Saya tidak menyangka Tuan Tang datang dari ibu kota provinsi untuk mengambil Tianzuang, jadi saya." "Tidak apa-apa, tidak apa-apa." Tuan Tang melambaikan tangannya dengan lembut, "Kakekmu adalah bawahanku saat itu dan dia juga saudaraku yang baik. Aku tidak akan memaksamu untuk tidak mengambil tindakan. Kita semua bersaing murni demi uang. Ini yang terbaik." Meskipun Namong Tianhao masih sedikit tertekan, dia merasa lega dan mengangguk. 3 keluarga kaya dengan status terkemuka. Kakek Namong Tianhao secara alami adalah kepala keluarga kaya Namong. Dan dia sebenarnya adalah bawahan Tuan Tang. Di belakang, Guan Qianjun hanya melihat ke belakang Namong Tianhao. Dia melirik Tuan Tang lagi. Kemudian, dia tersenyum ringan dan berkata pada dirinya sendiri, apakah lelaki tua ini juga ada di sini? Di sebelahnya. Tiba-tiba, Su Yufeng bertanya dengan marah, "Guan Qianjun, mengapa kamu ada di sini? Bukankah aku sudah menyuruhmu keluar? Apakah kamu begitu tidak tahu malu dan bersikeras mengikuti kami? Jangan berpikir begitu, kami memotret villa itu, dan kamu pantas untuk tinggal di sana." Shen Chang juga mengertakkan gigi, "Hantu yang luar biasa. Kami sangat tidak beruntung karena kami selalu direcoki olehmu, tidak bisakah kamu menjadi pria normal?" Pasangan tua itu teriaknya, dan banyak orang di sekitar melihat ke arah mereka. Shen Feixue segera memarahi dengan suara rendah, "Ayah. Ibu. Perhatikan kesempatan ini. Lao Guan akan datang segera setelah dia datang. Jika kamu berteriak,
hati-hati jangan sampai diusir. Ini bukan pasar sayur. Melihat mata tidak puas di sekitarnya, Shen Feixue Chang dan Su Yufeng hanya menutup mulut mereka, tapi masih menatap Guan Qianjun dengan mata galak. Jika mata bisa mengusir orang, Guan Qianjun akan tersapu ribuan mil jauhnya. Guan Qianjun mengangkat bahunya, merendahkan suaranya, dan segera disalahkan. Aku tidak mau ikut, tapi Qian ingin ikut. Dia tahu ada banyak makanan enak di sini. Dia lapar, jadi dia ingin makan. Memang, meski ini hanya kursi terakhir, ada meja panjang di depannya, banyak juga makanan ringan dan minuman di atasnya. Qian, hah. Dia menatap Guan Qianjun dengan sedikit kebencian. Aku mengumpat dalam hati, itu bukan urusanku. Aku masih sangat muda dan akulah yang harus disalahkan. Tapi Shen Feixue segera mengambil makanan ringan untuk dia makan, dan dia menjadi bahagia. Sambil makan, dia mengangguk, iya, saya datang, itu bukan urusan ayah. Bibi Feixue, jangan terburu-buru, apakah kamu menyuruh ayah keluar? Itu sama saja dengan mengusirku. Penampilan menyedihkan Qian membuat Shen Feixue merasa lembut dan tertekan. Dia juga tidak ingin Guan Qianjun pergi, dia selalu merasa tidak nyaman saat Guan Qianjun tidak ada. Tampaknya tangan pencuri Namong Tianhao akan menutupinya kapan saja. Dengan Lao Guan di sisiku, aku tidak perlu takut. Dia menyambut di dalam hatinya, tetapi dia tampak tak berdaya di bibirnya. Oke, datanglah segera setelah kamu datang, makan saja di sini, jika semua orang berbicara lebih sedikit, dunia akan damai. Su Yufeng mendengus dan merendahkan suaranya. Dia berkata dengan suara keras, Guan Qianjun, kamu benar-benar mampu, kamu bisa menyelinap masuk seperti ini. Shen Chang juga mengerutkan kening, mengapa petugas keamanan tidak mengusirnya. Sebelumnya, karena mereka jauh, mereka tidak melihat Guan Qianjun, Tuan Kei yang mengirimkannya secara pribadi sambil mengangguk dan membungkuk. Satpam macam apa yang berani menghentikan saya? Guan Qianjun juga tidak menjelaskan. Di atas panggung. Sebagai penutup pembukaan, Tuan Kei penuh energi dan memperkenalkan Hao Yu Tianzuang melalui PPT, gambar 3D, dan gambar kehidupan nyata. Dia berkata sambil tersenyum, para tamu yang terhormat dan tamu-tamu terhormat, Hao Yu Tianzuang adalah ekspresi tertinggi dari Yunhai Tianzu kami. Penuh dengan aura langit dan bumi dan mewujudkan upaya puluhan desainer di seluruh dunia. Harga awal adalah 2 miliar, dan itu akan menjadi sebagai grand final, saya serahkan kepada semua orang untuk menawar. Ini masih tanah urat naga, dan mereka yang menikmatinya akan menikmati negaranya. Saat dia berkata ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik Guan Qianjun di kejauhan. Bersambung.